Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, refleksi kita kali ini diawali dengan pembacaan dari Injil Yohanes bab 5 ayat 30 sampai 47. Kepada orang-orang Yahudi yang melawannya sesudah penyembuhan orang sakit di kolam Bethesda, Yesus berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang dalam namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Tuhan Yesus Kristus, dengan berani Engkau mengeritik orang-orang Yahudi yang melawanmu, mengungkapkan kepada mereka kebenaran yang seharusnya mereka imani. Namun ketegaran hati telah membuat mereka mengingkari tawaran rahmat Tuhan ini. Lembutkanlah hati kami, sehingga kami lebih peka memahami firman-Mu dan mentaati hukum-hukum-Mu. Semoga dengan itu kami semakin layak di hadirat-Mu dan bisa menolong sesama kami untuk menemukan kebenaran di dalam jalan yang Kau pilihkan baginya. Engkau yang berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara, kritikan Yesus terhadap orang-orang Yahudi yang melawannya sesudah penyembuhan orang sakit di tepi kolam Bethesda barangkali terlihat tak ada hubungan langsung dengan praktek adorasi yang kita jalankan di tempat ini.
Namun teguran Kristus kepada orang-orang Yahudi itu sesungguhnya mengandung makna tersirat yang membawa ajaran tentang keselamatan bagi kita dan sangat relevan untuk kehidupan iman kita saat ini. Orang-orang Yahudi berusaha untuk mencari tahu siapa Yesus. Mereka mengirim utusan kepada Yohanes Pembaptis. Mereka mempelajari kitab-kitab warisan Musa dan kitab-kitab para nabi. Dan semua kesaksian itu, baik dari mulut Yohanes maupun dari kitab-kitab, mengarah kepada pribadinya, karena ia sedang mewujudkan rencana keselamatan itu. Akan tetapi hati nurani orang-orang Yahudi telah tertutup, dan mereka menolak membaharui iman, karena sesungguhnya mereka tidak suka Yesuslah pribadi yang memenuhi sejarah keselamatan itu. Ketegaran hati mereka membuahkan pilihan yang berbeda, sehingga mereka tidak menerima Kristus, melainkan melawannya, bahkan berusaha mencelakakannya. Bagi saya, peristiwa pertemuan Yesus dengan orang-orang Yahudi yang melahirkan pengajaran tentang siapa dirinya dan apa tujuan kedatangannya ke dunia merupakan peringatan bagi kita hari ini yang terus berupaya menyelami siapa Kristus dalam praktik doa dan devosi kita. Berkali-kali saya menekankan dalam rangkaian renungan-renungan di masa lalu bahwa adorasi di depan sakramen Maha Kudus adalah proses pengenalan kita terhadap diri Kristus yang bertakhta di dalam sakramen Maha Kudus. Hakikat Kristus yang bertakhta di dalam sakramen Maha Kudus adalah karunia rahmat bagi kita sekalian. Maka dengan seharusnya meneladani kerendahan hati Kristus ini, kita semakin menanggapinya melalui perubahan sikap kita dan upaya kita untuk membimbing sesama agar menemukan jalan kebenaran di dalam nama Kristus Yesus. Namun, ada bahaya bahwa menikmati kesunyian dalam adorasi ini tidak lebih daripada sekedar upaya kita untuk memuaskan keinginan rohania pribadi kita, tanpa berpikir untuk menjadikannya sentilan bagi pewartaan yang lebih besar. Kalau kita mengenal Kristus, maka kita perlu membawa Kristus kepada sesama melalui berbagai forma komunikasi yang dimungkinkan. Lalu apa tanggapan kita secara konkret? Pertama-tama, mari kita mengajak sesama untuk berdoa, baik di dalam adorasi maupun di luar adorasi. Doa merupakan upaya personal di dalam mengenal pribadi Kristus yang telah berkonfrontasi dengan orang-orang Yahudi tersebut. Namun upaya pribadi tersebut hendaknya dilengkapi dalam upaya komunitas atau kelompok, yakni mendalami hukum-hukum Tuhan yang sudah diajarkan Kristus melalui pewartaannya. Melalui pendalaman bersama, entah itu kitab suci atau materi-materi rohania yang lain, kita berusaha memberi peneguhan bagi masing-masing pribadi, agar setiap orang membuat keputusan yang tepat dengan cara apa ia menanggapi firman Tuhan di dalam hidupnya. Dan akhirnya, peneguhan di dalam komunitas itu menjadi kekuatan bagi kita untuk bersaksi tentang Kristus. Namun seperti yang dikatakan Kristus, kesaksian kita sesungguhnya tidak menambah apapun pada kemuliaan korban diri Kristus. Kesaksian kita adalah upaya untuk menuruti perintah Kristus sendiri, bahwa
Dengan itu kita menambahkan batu-batu sendi pada bangunan rohania kerajaan Allah, yakni Gereja Kudus, sehingga orang-orang lain yang sedang mencari kepastian dalam hidupnya dapat menemukan oase rohania tersebut di dalam komunitas Kristiani. Namun untuk itu dituntut perubahan sikap yang luar biasa. Pertama, kita belajar rendah hati untuk terbuka menerima ajaran-ajaran Kristus yang diucapkan kepada kita, baik melalui pewahyuan Alkitabiah maupun pewahyuan-pewahyuan alamiah dan kodrati yang terjadi di dalam peristiwa-peristiwa hidup kita. Keterbukaan itu hendaknya menuntun kita kepada kerendahan hati, sehingga kita tetap menghargai bahwa di dalam pribadi-pribadi lain pun Tuhan tetap berkarya, dan kita menyiapkan diri untuk menjadi instrumen cinta Tuhan tersebut. Dan akhirnya, karunia rahmat yang kita miliki atas dasar kerendahan hati itu hendaknya menjadi pendorong bagi kita untuk terus mewartakan kebenaran Kristus melalui kata dan perbuatan, termasuk di saat banyak orang menolak kita karena mereka memandang cara hidup kita yang tidak sesuai dengan harapan mereka sebagai makhluk duniawi. Semoga dengan selalu bercermin pada kritikan Kristus pada orang-orang Yahudi, kita mengasosiasikan diri dengan orang-orang yang mau membaharui diri karena sentilan Kristus, agar oleh pembaharuan diri itu, kita tidak hanya melayakkan diri bagi kerajaan Allah, tapi membawa sesama untuk menerima keselamatan. Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah kami pribadi yang senantiasa rendah hati. Doronglah kami untuk lebih mencintai Engkau, dan berkat cinta itu, buatlah kami setia pada panggilan hidup kami. Engkau ya Tuhan yang berkuasa bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin.